Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Oke, pernah nggak sih kamu mikir, kenapa ya kita itu bisa sedih, bisa ngeliat mantan, bisa nangis kalau misalnya lagi nonton drakor, atau tiba-tiba narik tangan waktu nggak sengaja megang panci yang panas? Nah, itu bisa terjadi karena apa ya? Jadi, semua itu bisa terjadi karena ada satu sistem yang ada di dalam tubuh kita, namanya itu sistem syaraf. Nah, dalam video ini kita itu akan ngebahas gimana sih sistem syaraf itu bisa bekerja, mulai dari ngatur kamu mikir sampai bikin jantung kamu itu berdetak tanpa kamu sadari. Nah, kita juga bisa ngeliat kenapa sih tubuh kita itu bisa belajar, bisa mengingat, bahkan bisa bereaksi dalam hitungan detik. Nah, yuk kita mulai pembelajarannya. Nah, jadi secara umum sistem syaraf itu memiliki fungsi utama, yaitu mengetahui kejadian atau perubahan di sekitar melalui alat indera. Contohnya itu bisa melalui mata, telinga, ataupun kulit, lalu menerima informasi dari dalam dan dari luar tubuh, mengendalikan tanggapan atau reaksi terhadap rangsangan, mengordinasikan informasi, dan memberikan respon terhadap informasi. Nah, sistem syaraf juga memiliki 3 komponen utama, yaitu reseptor. Nah, reseptor ini kayak alat CCTV pendeteksi. Lalu ada penghantar impuls, yaitu kayak kabel-kabelnya sistem syaraf. Lalu ada efektor. Nah, efektor ini merupakan bagian tubuh yang bertindak. Contohnya itu kayak kelenjar ataupun otot. Nah, di sini ada mekanisme sistem syaraf. Contohnya itu kalau misalnya kita lagi main bola nih. Nah, si mata ini sebagai reseptor. Ceritanya si mata ini ngelihat ada bola yang ngarah ke kita. Nah, mata ini yang sebagai reseptor akan mengirimkan impuls melalui kornea mata atau pupil mata menuju sistem syaraf pusat yang ada di otak oleh penghantar impuls. Nah, dari otak akan dihantarkan ke efektor. Nah, efektornya di sini ini adalah otot di bagian kaki yang mengakibatkan kaki itu bisa bergerak untuk menendang bola. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada jaringan syaraf atau si para pekerja di balik layar. Nah, sistem syaraf ini nggak bakal bisa bekerja kalau misalnya nggak ada jaringan syaraf. Nah, jaringan syaraf ini terdiri dari dua, yaitu neuron si pembawa pesan dan neuroglia, yaitu tim support dan pelindung neuron. Di sini ada neuron, bagian-bagian neuron. Nah, neuron itu kayak jalur kereta api super cepat. Di sini bagian-bagian neuronnya itu ada badan sel atau soma yang merupakan bagian utama neuron yang mengandung inti sel atau nukleus dan sitoplasma yang berperan sebagai pusat metabolisme dan pengaturan aktivitas neuron. Lalu yang kedua itu ada dendrit, merupakan serabut pendek bercabang-cabang yang menerima rangsangan atau impuls dari luar dan menghantarkannya ke badan sel. Lalu ada akson atau neuroid, yaitu serabut panjang yang membawa impuls dari badan sel menuju neuron lain, otot ataupun kelenjar. Lalu di sini ada selubung myelin, yaitu lapisan pelindung akson yang berfungsi untuk mempercepat transmisi impuls saraf dan melindungi akson dari kerusakan. Dan yang terakhir itu ada ujung akson atau lebih sering dikenal dengan terminal akson, yaitu bagian ujung akson yang berhubungan dengan sel lain melalui sinapsis. Lalu di sini ada jenis-jenis neuron. Nah, jenis-jenis neuron ini ada 3. Yang pertama itu ada aferen, yang kedua itu ada eferen, yang ketiga itu ada interneuron. Nah, aferen ini yang mengirimkan impuls dari luar ke sistem syaraf pusat, sedangkan eferen itu kebalikan dari aferen. Jadi kalau tadi aferen itu yang mengirimkan impuls dari luar ke sistem syaraf pusat, sedangkan eferen itu yang mengirimkan impuls dari sistem syaraf pusat ke luar. Contohnya itu kelenjar ataupun ke otot. Nah, yang ketiga itu ada interneuron, yaitu perantara antara aferen dan eferen. Nah, selanjutnya kita masuk ke jaringan syaraf yang kedua, yaitu neuroglia. Nah, kalau misalnya tadi neuron itu adalah kereta, nah kalau neuroglia ini adalah petugas stasiun. Nah, neuroglia ini ada 6 tipe. Yang pertama itu ada sel Schwann, yaitu
yang bikin myelin di sistem syaraf tepi. Lalu ada oligodendrosit, dia itu yang ngebikin myelin di otak dan di sumsum tulang belakang. Sedangkan astrosit itu pengatur cairan di sekitar neuron kayak satpam dan cleaning service. Lalu ada mikroglia, dia itu pembersih sampah sel mati. Dan ada epindima, yang bikin dan sirkulasikan cairan cerebrospinal. Lalu ada sel satelit, sebagai pelindung neuron di gang saraf tepi. Selanjutnya di sini ada mekanisme kerja neuron. Yang pertama itu ada polarisasi. Jadi pada saat istirahat, luar neuron itu akan bermuatan positif natrium, sedangkan di dalam ini akan bermuatan positif ion kalium dengan potensial membrannya itu minus 70 MV. Jadi maksudnya pada saat polarisasi, di luar neuron ini memiliki ion natrium positif dan di dalam ini terdapat ion kalium negatif, yang sehingga akan menyebabkan potensial membrannya itu minus 70 MV. Lalu pada saat yang kedua ada depolarisasi. Jadi jika ada rangsangan, itu akan menyebabkan ion natrium yang awalnya ada di luar neuron akan masuk, sehingga membran potensial itu akan naik hingga plus 30 MV. Selanjutnya ada transmisi sinaps, yaitu pada impuls itu akan menyebabkan pelepasan neuron transmitter ke celah sinaps yang diterima oleh neuron berikutnya dan akan menyebabkan perubahan potensial membran pada postsinaps. Nah, di sini ada contoh gambar refleks ya, gerak refleks. Jadi apa sih yang terjadi ketika kita itu tidak sengaja terkena tusukan dari landak? Yang terjadi di dalam tubuh kita itu, pertama, sel reseptor itu yang ada di kulit akan menerima rangsangan berupa stimulus. Nah, stimulus yang terdeteksi ini akan diterima oleh sel saraf sensori sebagai sinyal listrik. Maksudnya, sistem syaraf yang ada di kulit sini akan menerima rangsangan, yaitu berupa tusukan tadi. Nah, rangsangan tersebut akan diubah menjadi impuls. Nah, impulsnya ini berupa stimulus. Nah, stimulus yang terdeteksi ini akan diubah menjadi sinyal listrik. Nah, sinyal listrik ini akan diteruskan ke sistem syaraf pusat. Nah, tepatnya itu ada di otak dan di sumsum tulang belakang. Di bawahnya ini oleh siapa? Nah, di bawahnya ini oleh sel saraf sensori. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Sinyal tersebut akan dibawa oleh saraf motorik menuju efektor organ. Nah, di sini efektor organ yang berperan itu adalah otot bisep yang ada di tangan, yang akan berkontraksi menjauhkan tangan dari sumber panas. Jadi karena adanya hantaran impuls tersebut, otot bisep akan menggerakkan tangan sehingga tangan itu akan menjauh dari si landak tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem syaraf pusat, yaitu si markas besar. Di sini otaknya ini terletak di dalam rongga tengkorak dan dilindungi oleh 3 lapisan meninges. Nah, 3 lapisan itu ada dura mater, arachnoid, dan pia mater. Nah, dura mater ini merupakan lapisan keras kayak helm gitu. Terus ada arachnoid, yaitu lapisan tengah, itu tuh mirip jaring laba-laba. Lalu ada pia mater, yaitu lapisan paling dalam, tipis dan melekat pada permukaan otaknya. Di antara lapisan ini tuh terdapat cairan cerebrospinal. Nah, cairan ini itu berfungsi untuk melindungi otak dari benturan dan dari goncangan. Selanjutnya ada bagian-bagian otak. Yang pertama itu ada cerebrum. Nah, cerebrum ini terdiri dari 2 hemisfer, yaitu ada kiri dan kanan. Nah, hemisfer kiri ini tugasnya itu untuk mengendalikan tubuh yang kanan, sedangkan hemisfer kanan itu bertugas untuk mengendalikan tubuh yang kiri. Lalu di sini ada fungsi utama si cerebrum. Nah, cerebrum ini berfungsi sebagai pusat aktivitas sadar. Contohnya itu kayak berpikir, mengingat, berbahasa, berbicara, melihat, mendengar, dan bergerak. Selanjutnya ada bagian-bagian lobus cerebrum. Nah, bagian-bagian lobus cerebrum ini ada 4. Yang pertama itu ada lobus frontal. Nah, lobus frontal ini adalah
yang membuat alasan gerak, terus perencanaan, penyelesaian masalah, penilaian, kreativitas, kontrol perasaan, perilaku seksual, dan kemampuan bahasa. Lalu ada lobus parietal. Nah, lobus parietal ini merupakan proses sensori seperti tekanan, sentuhan, dan rasa sakit. Lalu ada lobus temporal. Nah, lobus temporal ini merupakan pendengaran, pemaknaan informasi, dan bahasa suara. Lalu ada lobus occipital. Nah, ini tuh rangsangan visual dari retina mata. Jadi berhubungan dengan mata. Bisa contohnya itu kayak waktu kamu itu lagi nulis skripsi nih. Nah, frontal lobus ini yang sibuk bikin ide, tapi waktu pas lagi ngerjain skripsi tiba-tiba ada nyamuk yang gigit. Nah, parietal lobus itu yang bilang kalau itu tuh gatel. Nah, gitu. Nah, lalu di sini yang kedua ada cerebellum. Cerebellum ini terletak di bawah otak besar, tepatnya itu di bagian belakang yang terdiri dari kanan dan kiri. Nah, fungsinya itu untuk mengatur sikap, posisi tubuh, dan koordinasi gerakan. Lalu ada vestibulocerebellum yang menjaga keseimbangan, kontrol pergerakan mata. Lalu ada spinocerebellum yang meningkatkan tonus otot, koordinasi gerakan sadar. Lalu ada cerebrocerebellum, yaitu perencanaan, inisiasi gerakan sadar, dan penyimpanan memori. Contohnya itu, waktu kita berdiri di kapal goyang. Nah, si cerebellum ini yang bikin kamu tetap seimbang. Gitu. Lalu yang ketiga itu ada brainstem, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada midbrain, yaitu kontrol respon, penglihatan, pendengaran, gerakan bola mata, dilatasi pupil, motorik, kewaspadaan, dan suhu tubuh. Lalu yang kedua itu ada pons, yang mengatur proses pernapasan. Dan yang ketiga itu ada medulla oblongata, yaitu pusat pengaturan detak jantung, tekanan darah, pernapasan, menelan, dan muntah. Selanjutnya ada spinal cord atau sumsum tulang belakang. Nah, dia itu kayak jalur tol otak yang ada di dalam tubuh kita. Dia itu bisa memanjang di dalam rongga tulang belakang yang dilindungi oleh meninges. Nah, spinal cord ini terdiri dari 31 pasang spinal. Itu ada 8 servikal, 12 torakal, 5 lumbal, 5 sakral, dan 1 koksigeal. Nah, spinal cord ini memiliki fungsi untuk menghantarkan impuls sebagai dan pusat gerak refleks. Contohnya itu kayak batuk, bersin, dan berkedip. Nah, selanjutnya itu ada sistem syaraf tepi atau biasa dikenal dengan peripheral nervous system atau PNS. Nah, sistem syaraf tepi ini terdiri atas kumpulan sistem yang merupakan perpanjangan dari otak dan sumsum tulang belakang. Jadi, sistem syaraf tepi ini merupakan perpanjangan dari sistem syaraf pusat yang terdiri dari sistem syaraf kranial dengan 12 pasang yang berasal dari otak. Lalu ada saraf spinal terdiri dari 31 pasang yang berasal dari sumsum tulang belakang. Yaitu 8 pasang servikal, 12 pasang torakal, 5 pasang lumbal, 5 pasang sakral, dan 1 pasang koksigeal. Selanjutnya di sini ada fungsi sistem syaraf tepi. Nah, ada 2. Yang pertama itu sistem syaraf somatik dan sistem syaraf otonom. Nah, kalau misalnya sistem syaraf somatik ini yang mengatur aktivitas secara sadar atau voluntari. Contohnya itu kayak kalau misalnya kita lagi nulis, kita lagi belajar, kalau misalnya kita lagi lari, olahraga gitu. Lalu ada sistem syaraf otonom. Nah, sistem syaraf otonom ini yang mengatur aktivitas secara tak sadar atau involuntari. Contohnya itu detak jantung dan pencernaan. Lalu di sini ada klasifikasi saraf kranial. Nah, klasifikasinya itu ada 3, yaitu saraf sensori, saraf motorik, dan saraf gabungan sensori dan motorik. Contohnya itu di sini kayak saraf sensori nih, kan itu ada 3. Nah, saraf olfaktorius ini sebagai penciuman, terus optikus itu untuk penglihatan yaitu mata, dan vestibula cochlearis ini untuk mengatur organ dalam. Nah, selanjutnya di sini ada klasifikasi saraf spinal. Nah, ini tuh sama aja kayak yang tadi, cuman ini tuh ada gambar yang lebih jelasnya dan ada warnanya yang lebih jelas gitu. Jadi kita lanjut aja. Di sini ada sistem syaraf otonom.
Nah, sistem syaraf otonom ini merupakan si mode otomatis. Dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem syaraf simpatik dan sistem syaraf parasimpatik. Nah, sistem syaraf simpatik ini bekerja saat tubuh dalam kondisi stres. Jadi fight or flight yang menyebabkan peningkatan detak jantung, tekanan darah, dan dilatasi bronkus. Nah, dia itu contohnya kalau misalnya kita tiba-tiba lihat mantan sama pacar barunya, itu kan deg-degan. Nah, itu tuh sistem syaraf simpatik. Lalu ada sistem syaraf parasimpatik. Nah, sistem parasimpatik ini yang bekerja saat tubuh dalam kondisi normal atau housekeeping system yang menjaga homeostatis organ seperti jantung dan pencernaan. Contohnya itu kalau misalnya kita habis makan bakso nih, itu tuh biasanya ngantuk gak sih? Nah, itu tuh sistem parasimpatik yang bekerja. Lalu ada mekanisme kerja. Di sini ada sistem parasimpatik ini disebut kolinergik karena diaktifasi oleh asetilkolin dari postganglion. Lalu ada sistem syaraf simpatik. Nah, sistem syaraf simpatik ini disebut dengan adrenagenik karena postganglionnya ini melepaskan epinefrin atau norepinefrin. Lalu di sini ada pengaturan organ. Nah, sistem syaraf simpatik dan parasimpatik ini bekerja secara antagonis, jadi berlawanan gitu kan. Nah, jika suatu organ yang diaktifkan oleh sistem simpatik, maka akan diperlambat atau dihentikan oleh sistem parasimpatik. Begitupun sebaliknya. Nah, selanjutnya di sini ada gambar lebih jelasnya perbedaan antara simpatik dan parasimpatik. Nah, di sini kita bisa lihat ada pupil mata. Nah, kalau misalnya simpatik itu pupil matanya itu melebar dan kelenjar ludahnya itu akan berkurang. Sedangkan kalau parasimpatik itu pupil matanya itu akan menyempit dan stimulasi kelenjar ludahnya itu akan meningkat. Lalu di sini ada relaksasi bronkus. Kalau misalnya simpatik itu relaksasi bronkus ini denyut jantungnya itu akan semakin cepat, sedangkan parasimpatis kalau misalnya ada kontraksi bronkus denyut jantungnya itu akan melambat. Begitupun yang lainnya bisa dilihat satu persatu. Nah, selanjutnya di sini ada sistem pelindung otak. Nah, otak itu kan merupakan organ vital ya, jadi perlu perlindungan nih. Nah, selain tulang tengkorak, dia juga punya meninges sama cairan cerebrospinal untuk pelindungnya. Tadi meninges itu sudah kita bahas. Jadi meninges itu kan 3 lapisan pelindung otak. Nah, di sini kita lihat gambarnya. Si dura mater ini yang warna merah, terus adenoid itu yang warna biru, dan pia mater itu warnanya kayak keping-pingan gitu ya. Cuman warna-warna di sini itu bukan warna yang asli ya. Ini tuh kayak ilustrasi buat mudah untuk menghafalnya aja gitu, atau mudah untuk membedakan lapisan-lapisannya gitu. Terus di sini ada cairan cerebrospinal atau CSF. Nah, cairan ini itu mengandung protein, glukosa, nitrogen atau urea, dan garam. Nah, fungsinya itu untuk sirkulasi yang membawa glukosa dan oksigen ke sel otak serta melindungi otak dari benturan. Jadi kalau misalnya meninges tadi itu tuh fungsinya untuk melindungi otak aja. Kalau misalnya cairan cerebrospinal, selain dia melindungi otak dari benturan, dia juga untuk membawa glukosa dan oksigen ke sel otak gitu. Lalu di sini ada regenerasi dan kemampuan belajar. Nah, sayangnya neuron ini susah untuk membelah diri. Jadi, pada saat usia 6 bulan ke atas, badan sel neuron itu akan kehilangan kemampuan bermitosis. Nah, maksudnya itu pada usia 6 bulan ke atas, badan sel neuron itu udah nggak bisa beregenerasi. Nah, lalu regenerasi ini hanya terjadi pada akson di sistem syaraf pusat karena adanya selubung sel Schwann. Jadi, regenerasi itu adanya cuma di sistem pusat. Nah, itu pun karena adanya sel Schwann. Lalu ada learning ataupun kemampuan belajar. Nah, kemampuan ini itu untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan berdasarkan perintah ataupun pengalaman. Nah, ini tuh erat kaitannya dengan reward dan punishment.
Lalu ada memori ataupun ingatan. Nah, ini tuh kemampuan mengingat kembali informasi. Ada dua macam memori. Yang pertama itu ada short term memory, dan yang kedua itu ada long term memory. Nah, kalau misalnya short term memory ini terjadi, jadi kalau misalnya kita ngingetnya itu cuma beberapa menit sampai berjam-jam aja. Misalnya kayak nginget nomor telepon gitu. Sedangkan long term memory itu kayak berhari-hari hingga bertahun-tahun untuk menghafalnya. Contoh lainnya itu kalau misalnya short term memory itu kayak kita selain mengingat nomor telepon, bisa juga untuk menghafal password handphone. Sedangkan long term memory itu kayak kita ingat nama guru SD gitu. Nah, jadi gimana nih teman-teman, pas udah tahu sistem syaraf di dalam tubuh kita itu kayak gimana? Luar biasa banget kan sistem syaraf itu. Bayangin aja nih kalau misalnya ada satu aja sistem syaraf yang gak berfungsi ataupun error, itu tuh pasti ngaruh banget kan di tubuh kita. Nah, makanya kita itu harus ngejaga tubuh kita. Nah, dengan cara makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, belajar hal baru, dan jangan lupa untuk kelola stres ya. Semoga kalian suka dengan penjelasan ini. Terima kasih udah nemenin eksplorasi seru ini.